Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri ini memiliki 4 kali perubahan atau amandemen. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yang akan saya bahas di sini, yang pertama ini adalah adanya pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri ada beberapa bab. Bab yang satu ini bentuknya kedaulatan. Pasal 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 2 berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita sebut MPR. Bab 2 berisi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2 ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Pasal 5 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli. Ayat 2, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 7 berisi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 8 berbunyi, jika Presiden mengangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pasal 9 berbunyi, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden berbunyi, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji Presiden dan Wakil Presiden adalah
Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasal 10 berisi Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 berisi Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berisi Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 ayat 1 berisi Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2 berisi Presiden menerima duta negara lain. Pasal 14 berisi Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pasal 15 berisi Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Bab 6 Dewan Pertimbangan Agung. Pasal 16 ayat 1 berisi susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Bab 5 berisi Kementerian Negara. Pasal 17 yang pertama yaitu Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Yang kedua yaitu Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan dan diperhatikan oleh Presiden. Yang ketiga yaitu Menteri-Menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan. Bab 6 berisi Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya. Jadi susunan pemerintahannya ini ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Bab 7 berisi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19 yang pertama ini susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20 yang pertama yaitu tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2 yaitu jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangannya ini yang tadi udah dirancang tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Pasal 21 ayat 1 berisi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Pasal 1 ayat 2 berisi jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan yang tadi ini tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Pasal 22 ayat 1 yaitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ayat 2 berisi peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat 3 berisi jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Bab 8 yaitu hal keuangan. Pasal 23 ayat 1 yaitu anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah ini menjalankan anggaran tahun yang lalu. Nah, ayat kedua berisi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga berisi macam-macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat berisi hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Yang kelima, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya sendiri ini ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bab 9 yaitu kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut undang-undang.
Ayat 2 berisi susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 yaitu berisi syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Bab 10 berisi warga negara yang berisikan pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Ayat 2 berisi syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat kedua yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 berisi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bab 11 yaitu agama, pasal 29 ayat 1 yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bab 12 yaitu berisikan pertahanan negara. Dalamnya ada pasal 30 ayat 1 itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang kedua itu syarat-syarat tentang pembelaan ini diatur dengan undang-undang. Bab 13 yaitu berisikan tentang pendidikan. Pasal 31 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 berisikan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Bab 14 yaitu kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat kedua yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 berisikan fakir miskin dan anak-anak yang telantar yang dipelihara oleh negara. Bab 15 yaitu bendera dan bahasa. Pasal 35-nya bendera negara Indonesia yang sang merah putih. Pasal 36-nya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 16 yaitu perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 37 yaitu pasal 37 ayat 1 yaitu untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Nah, aturan peralihan. Pasal 1-nya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada pemerintah Indonesia. Pasal 2 yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 3 yaitu untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal 4 yaitu sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar. Segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Aturan pertambahan yang pertama yaitu dalam 6 bulan sesudah akhir peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.